Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna irda ma ba'd. Ikhwani al-kiram, akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kali pertama ya. Sebelum kita lanjut, izinkan ana memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ana akhukum fiddin Hanif Azhar dari Sulawesi. Insyaallah ta'ala akan bersama dengan antum mengarungi bahtera ilmu nahwu dan ilmu sharaf menggunakan kitab Qatrun Nada insyaallah ta'ala. Karena antum dan antunna banyak, jadi tidak mungkin ana tanyakan satu persatu namanya. Takutnya nanti itu bisa menyita waktu kita atau mungkin kita bisa sampai subuh. Ya. Baik. Nah, kita akan berikan sedikit muqaddimah ya. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Pertama, materi ini insyaallah ta'ala akan kita usahakan ya secepatnya kita habiskan ya. Kalau cepat itu 1 tahun, mungkin agak lama 2 tahun. Jadi yang ana butuhkan dari antum semuanya ya, dan antunna juga, atau ana sebutkan antum saja khitabnya karena mencakup perempuan juga, akhwat juga, yaitu berdoa untuk diberikan istiqomah. Itu yang ana mau ya. Kemudian yang kedua, kita sudah buatkan jadwal Jumat malam Sabtu, kemudian setelah itu Ahad malam Senin. Berarti 2 waktu ini adalah 2 waktu yang sudah antum pilih. Kegiatan-kegiatan yang sudah antum rencanakan, maka itu harus diakhirkan karena antum sudah masuk di dalam kelas Nahwu Qatrun Nada, yaitu Jumat malam Sabtu, Ahad malam Senin. Barakallahu fikum jami'an ikhwani al-kiram akhwati fiddin. Baik. Pertama, di sini ada al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada al-basmalah. Dalam bahasa Arab ada namanya al-basmalatu. Kemudian ada juga at-tasmiyatu. Jadi al-basmalah itu sempurna. Itu yang sekarang ini ya. Ini namanya al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian at-tasmiyah adalah bismillah. Jadi hanya sampai lafaz bismillah. Nah, semua nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala itu pasti memiliki keberkahan, yang mana keberkahan tersebut bisa memberikan atau bahkan memberikan kepada kita keamanan atau kemudahan dalam segala urusan. Kita ambil satu contoh, misalnya ketika kita makan, membaca bismillah atau at-tasmiyah,
maka kita makan dengan memakan sari makanan. Namun ketika kita lupa, maka otomatis syaitan, ya, jin itu akan makan sarinya sehingga kita tidak bisa merasakan yang namanya kenyang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita misalnya juga membaca doa sebelum masuk ke dalam toilet atau kamar mandi, ya, bahasa Arabnya itu al-hammam, kemudian al-khala, ya, dan lain sebagainya. Maka aurat kita di dalam kamar mandi tidak bisa dilihat oleh syaitan dan juga jin. Namun ketika misalnya kita lupa, maka mereka, yaitu syaitan dan jin, akan melihat aurat kita. Contoh lagi misalnya yang lain, ketika kita hendak menutup rumah, dianjurkan untuk membaca doa, tasmiyah juga, ya, dan doa yang lainnya. Ketika kita lupa membaca doa, maka syaitan dan jin akan masuk ke dalam rumah kita dan mereka akan menginap di rumah kita. Demikian. Baik. Selanjutnya di sini disebutkan muqaddimatun fi ilmin nahwi. Muqaddimatun fi ilmin nahwi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matin shalihat. Amma ba'd. Kita sudah buka tadi, ya, barakallahu fikum jami'an. Kita bahas dulu terlebih dulu adalah al-basmalah. Di sini ikhwanil kiram, barakallahu fikum jami'an, ada 3 poin terkait masalah ini. Poin pertama, ya, sering kita jumpai para ulama mengawali kitab mereka atau karya tulis mereka dengan kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Di antara alasannya di sini disebutkan adalah untuk mengikuti Al-Quran yang diawali dengan al-basmalah, dan juga meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada semua para raja yang ingin diajak beliau masuk ke dalam Islam. Kemudian yang ketiga, memulai tulisan dengan al-basmalah, ya, ini termasuk perkara yang dianjurkan. Demikian keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Allah Ta'ala di dalam kitab, ya, Qurratul A'yun Muwahhidin halaman 3, itu dengan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Allah Ta'ala, telah menjadi kebiasaan para imam penyusun kitab-kitab untuk memulai kitab-kitab ilmu dengan basmalah. Demikian pula pada kebanyakan risalah. Baik. Dari sini ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an, kita bisa mengambil kesimpulan apa itu? Yang pertama, bahwasannya at-tasmiyah atau al-basmalah itu merupakan hal yang dianjurkan untuk kita lakukan di setiap amalan-amalan yang kita kerjakan sehari-hari. Entah itu mulai tidur, mau makan,
atau mau menulis sebuah tulisan dan lain sebagainya. Kesimpulan yang kedua, bahwasannya ini merupakan contoh yang mana Nabi SAW contohkan kepada kita, dan hendaknya apa yang beliau contohkan kita kerjakan, kita fotokopi, ya, tidak menambahi dan juga tidak mengurangi. Dan kesimpulan yang ketiga, bahwasannya para ulama memberikan contoh kepada kita, maka kita ikut kepada mereka. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi al-basmalah. Nah, ya. Fungsi basmalah antaranya adalah at-tabarruku. At-tabarruk. Baik. Qadarullah, teman-teman masih ada yang telat, ya. Ini Anda sampaikan tadi mengganggu yang sedang dalam di majelis, ya. Baik. Kita lanjutkan. Kita ulang, ya. Menyebutkan al-basmalah fungsinya adalah at-tabarruk, meminta berkah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar apa yang kita kerjakan itu dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan juga disebutkan di sini bahwasannya hal ini adalah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak amalan-amalan yang lainnya yang hendaknya kita mulai dengan menyebutkan al-basmalah. Ya, demikian. Baik, kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan. Aina sahih? Mana yang benar? Muqaddimatun atau muqaddamatun? Yaitu dalnya kita kasrah atau dalnya kita fathah. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalimatun muqaddimatun fil kutubi tutbatu bi kasrid dali wa qad tuftahu dalu fayuqalu muqaddamatun fahiya muqaddimatun bi kasrid dal bi'tibari annaha mutaqaddimatun 'alal kalami kullihi wa hiya muqaddamatun bi fathid dal bi'tibari annal muallifa qaddamaha 'ala hadzal kalami fayajuzu fid dali al fathu wal kasru wa in kana al ashharu wal aktharu huwal kasru fi qanatihi al khassati. Baik, kata beliau di sini, kata muqaddimah dalam beberapa kitab atau beberapa buku, ya, ini dibaca dengan kasrah pada huruf dal, dan terkadang juga dibaca dengan fathah pada huruf dalnya, maka menjadi muqaddamah. Apakah ada perbedaannya? Nah, dalam segi makna itu ada, ya. Kalau misalnya kita baca muqaddimah, jika kita baca dengan kasrah muqaddimah, maka maknanya adalah
sesuatu yang berada di depan atau mendahului seluruh isi pembahasan. Nah, jadi kita baca dengan kasrah muqaddimah itu karena dia diletakkan di depan lebih dulu, baru setelah itu ada isinya. Sedangkan kalau misalnya dibaca dengan fathah muqaddamah, maka maksudnya adalah sesuatu yang telah didahulukan atau diajukan oleh penulis. Nah, ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya kedua bacaan tersebut, ya, kasrah maupun fathah diperbolehkan. Meskipun yang paling umum dan masyhur adalah bacaan dengan kasrah, yaitu muqaddimah. Faedah lugawiyah juga yang harus kita ketahui ketika kita menyampaikan sebuah kosakata kepada orang yang dia itu mubtadi, baru belajar, maka kita gunakan kosakata yang masyhur, yang terkenal. Contoh misalnya bait, kita gunakan bait. Ya, karena itu apa yang masyhur. Ya, kita tidak menggunakan manzil. Boleh juga kita gunakan manzil, namun ketika memang orang tersebut sudah paham dan mengerti apa makna bait. Jadi gunakan istilah dalam bahasa Arab yang mana istilah tersebut masyhur di kalangan mubtadi'in, di kalangan para tulab al-ilm. Jangan coba-coba menggunakan mustalah, istilah yang jarang dipakai. Demikian, ya, Allahu a'lam bissawab. Kemudian saudara ikhwani al-kiram, barakallahu fikum jami'an. Di sini, ya, ketahuilah, i'lam, ya, apabila antum, ikhwan dan akhwat, misalnya, mendapati sebuah kalimat i'lam di semua kitab-kitab para ulama, bukan hanya kitab atau kutubul lughah, kitab-kitab bahasa Arab, tapi semua kitab, ya, kitab al-fiqh, kitab al-faraid misalnya, kitab as-siyam, kitabul akidah, kitabut tauhid dan lain sebagainya, didapati kalimat i'lam. Itu maknanya kita disuruh untuk pasang telinga baik-baik dan perhatikan dengan sebaiknya juga. Ikhwani al-kiram rahimakumullah jami'an, a'anakumullah jami'an. Ya, itu adalah lafaz ikhwani al-kiram. Ya. Apa maknanya? Maknanya ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu, maka berikan pujian kepada orang tersebut terlebih dahulu. Ya, akhi yang masya Allah khair, baik. Ya, demikian. Memang benar, ya, kita tidak boleh memuji orang. Namun itu apa? Apabila sudah sampai pada derajat gulu, berlebihan. Namun kalau misalnya dipuji tidak berlebihan, maka tidak mengapa, ya, untuk membangkitkan apa? Semangat. Bagaimana para ulama terhadap ulama yang lainnya dipuji oleh ulama. Misalnya contohnya Syekh Ibnu Utsaimin memuji Syekh Albani, faqihun fil hadis dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa. Kemudian disisipkan apa? Doa. A'anakumullah, rahimakumullah. Jadi lafaz rahimakumullah itu tidak mesti digunakan untuk orang yang dia itu telah meninggal dunia. Tidak. Ya, memang alal aglabiyah digunakan. Tapi kalau misalnya
Ada orang sedang sehat, kita mengatakan rahimakumullah, semoga Allah itu merahmatimu, maka tidak mengapa, maaf muskilah, tidak ada masalah. Nah, ini harus ada pada seorang pendidik. Anda yakin ya, teman-teman semua yang di sini adalah para ustadz, para ustadzat, maka jangan lupa 3 poin agar ilmu yang kita sampaikan kepada anak didik kita itu bisa masuk. Apa itu? Pertama, gunakan fi'lul amr agar anak didik kita perhatian, ketahuilah, dengarkanlah, tolong perhatikanlah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, poin yang kedua, sebutkan pujian kepada mereka. Wahai anak-anak yang Masya Allah, yang baik semuanya, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang rajin, mujtahid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, doakan kebaikan kepada mereka. Ya, kenapa? Karena ucapan yang baik dari seorang pendidik, doa yang baik dari seorang pendidik itu merupakan obat yang mujarab untuk anak didik kita. Kita ambil sebuah contoh yang kecil. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut, ya, atau ulama yang lainnya, ya, mengumpulkan sebuah hadis itu disebabkan karena gurunya mengatakan jika seandainya ada orang yang dia itu bisa, nah, kontrol masih ada yang masuk ya. Nah, seperti ini ya, terpotong. Kontrol. Baik. Jika seandainya ada orang yang dia bisa mengumpulkan hadis, maka itu lebih baik. Hingga akhirnya apa? Imam Al-Bukhari atau ulama yang lainnya, kebetulan anak agak lupa, itu beliau mengumpulkan hadis tersebut. Karena apa? Karena ucapan dari sang guru. Jadi guru itu adalah seorang pendidik yang memberikan ilmu kepada anak didiknya dengan baik, dengan lembut, dan tidak ada kata-kata yang kasar. Demikian. Contoh yang lain lagi, misalnya dalam masalah hadis, ya gulam, wahai anak kecil. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, samillah wa kul biyaminik, wahai anak kecil, ya, ucapkan bismillah dulu, kemudian makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di sekitar berupa makanan tersebut. Nah, ini adalah contoh tarbiyah dari para sahabat, ya, atau dari para Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian juga para ulama yang harus kita ambil. Ya, bukan kita malah mengambil tarbiyah dari orang-orang kafir. Lah, tidak. Demikian. Ya. Nah, di sini selanjutnya, sesungguhnya langkah yang kita ambil hari ini untuk memulai ilmu nahwu dan sharaf bukanlah langkah yang kecil. Ia adalah langkah agung menuju gerbang pemahaman terhadap bahasa Al-Quran, bahasa wahyu, bahasa langit yang Allah tabaraka wa ta'ala pilih dari seluruh bahasa makhluknya untuk menjadi wadah ilmu, hidayah, dan syariat. Ini. Ya. Kemudian setelah itu,
banyak dari kita mengenal bahasa Arab sebatas bahasa komunikasi. Namun sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa misi kenabian. Ia bukan sekedar alat tukar kata, tetapi kendaraan kebenaran, wadah pemahaman, dan pembuka hikmah-hikmah Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, para ulama salaf sangat memperhatikan ilmu-ilmu alam, khususnya nahwu dan sharaf sebagai pondasi utama memahami agama Islam. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa? Karena semua cabang ilmu din, ulum syar'iyyah itu tidak bisa dipahami oleh seorang muslim kecuali ia harus bisa paham ilmu bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, di sini Imam Syafi'i Ta'ala mengatakan, yajibu ala kulli muslimin an yata'allama. Jadi perhatikan juga kaidah membaca ya. Ketika kita membaca Al-Quran dan membaca tulisan-tulisan bahasa Arab itu berbeda. Apa bedanya? Kalau dalam tulisan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran itu kita pakai kaidah tahsin, kaidah tajwid. Ya. Jadi seperti ini misalnya ya. Ini misalnya kita anggap adalah tulisan Al-Quran. Kita membacanya ayyata'allam. Nun sukun ketemu dengan ya, yaitu idgham bi gunnah misalnya, ya. Namun ketika kita membaca tulisan bahasa Arab, maka kaidah tahsin, kaidah tajwidnya tidak kita pakai. Jadi kita langsung baca an yata'allam. Namun yang perlu juga kita perhatikan apa? Makhrajnya harus benar agar bisa dibedakan mana makhraj huruf hamzah, mana makhraj huruf ain. Jadi kita baca an yata'allam, bukan an yata'allam, karena nanti apa? Maknanya akan berbeda. Ini harus kita perhatikan. Barakallahu fikum jami'an. Jadi setiap muslim ya minal arabiyyati an yubligha juhduhu fi ada'i fardhihi, yaitu wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab sebatas kemampuan yang memungkinkan dia menunaikan kewajibannya. Baik. Perhatikan kalimat yajibu. Yajibu di sini itu kita terjemahkan harus ya. Karena kalau misalnya kita terjemahkan dengan wajib ya, jadi kalimat wajib di sini setiap muslim wajib, jadi maksudnya apa? Harus. Karena kalau misalnya kita terjemahkan wajib, maka otomatis saudara kita atau orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang mereka tidak belajar bahasa Arab mendapatkan dosa. Nah, ini. Jadi kalimat yajibu di sini maknanya itu apa namanya? Harus ya, harus. Di sini disebutkan lagi Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan la yu'khadul ilmu min arba'atin. Ya. Ilmu tidak diambil dari 4 orang. Wala mimman la ya'riful arabiyyata, dan juga tidak bisa diambil dari orang yang dia itu tidak paham bahasa Arab. Nah, begini ya. Jadi
seorang guru, apalagi guru agama, mengajar ilmu agama, maka harus faham bahasa Arab, harus mengerti ilmu sorof, harus mengerti ilmu nahwu, dan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ya, karena Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa paham bahasa Al-Quran kecuali kita harus belajar bahasa Arab. Dan juga sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalam menggunakan bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa paham ya sunnah tersebut, melainkan kita harus belajar bahasa Arab dengan baik dan benar. Dan di antara cabang ilmu alat, ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu dan sorof, yang keduanya memiliki keutamaan. Ya. Kemudian di sini ini harusnya apa? Perbedaan ya. Ini ada selang tulisan ini atunya. Perbedaan nahwu dan sorof. Ini insyaallah taala sudah jelas ya. Kalau ilmu nahwu itu membahas tentang akhir sebuah kalimat, sedangkan ilmu sorof itu membahas tentang asal usul sebuah kalimat. Jadi misalnya ada kalimat misalnya Zaidun, ya Zaidun, ya misalnya di sini kita tulis Zaidun, ya Zaidun, bisa juga Zaidan. Nah, ini ilmu sorof. Ketika kita mengatakan qatala, ya, qatala yaktulu, apa kurang jelas ya, yaktulu. Yang penting wadih ya, qatala menjadi yaktulu. Itu ilmu sorof. Ya, di sini agak kita panjangkan sedikit ya. Nah, yaitu ilmu nahwu adalah mengatur kata sunan kalimat dalam bahasa Arab, kemudian menjaga makna dari kesalahan ya, dan berkaitan dengan i'rab ya, dan akan mengubah makna ayat dan al-hadis. Demikian. Sorof mengajarkan kepada kita bentuk-bentuk perubahan kata, akar kata dan turunannya ya, seperti pohon yang akarnya menjalar ke banyak cabang, dan dari situlah lahir ke dalam makna bahasa Arab. Baik. Di sini ada, kita berikan contoh misalnya kalimat qatala, itu artinya membunuh. Ya. Kemudian ketika kita rubah ya menjadi bil mudhari yang asalnya itu kan qatala yuqatilu, qatala yaqtulu. Nah, itu maknanya jauh berbeda. Kalau qatala itu artinya telah membunuh, sedangkan kalau yuqatilu atau qatala itu artinya sedang berperang. Nah, demikian. Lagi misalnya contohnya di sini banyak sekali ya. Insyaallah sudah antum pahami. Ada innallaha ghafurun rahimun. Ini ilmu nahwu ya. Ketika kita baca innallahu ya ghafurun rahimin, itu salah. Karena kita sudah paham betul bahwasannya ya kalimat inna ini
adalah menasabkan isim kemudian merofa'kan khabarnya. Insyaallah taala itu akan kita bahas. Baik. Khonil kiram barakallahu fikum jami'an. Di sini ada seuntai kalimat ya. Perjalanan kita ke dalam lautan ilmu nahwu dan sharaf adalah perjalanan untuk menghormati bahasa yang Allah tabaraka wa taala muliakan. Bahasa yang Allah gunakan untuk berbicara dengan makhluknya melalui wahyu. Ini bukan sekedar studi linguistik ya, tapi bagian dari ibadah dan khidmat kepada agama Islam. Ya. Oleh karena itu, jangan remehkan satu huruf pun yang kita pelajari. Karena para ulama terdahulu menghabiskan waktu, tenaga, dan usia mereka demi menjaga ilmu ini agar sampai kepada kita. Imam Sibawai, ya, sang raja nahwu, menulis Alkitab yang menjadi rujukan utama nahwu bahkan hingga kini, dan itu semua ia kerjakan tanpa listrik. Sekarang kita alhamdulillah ya ada penerangan, kita ada listrik, kita harus semangat belajar tanpa internet, nggak ada kuota ya, nggak ada warnet dulu, hanya dengan dua hal. Apa itu? Keikhlasan dan cinta kepada ilmu. Nah, jadi kita selain berdoa istiqomah juga ternyata butuh yang namanya tulus ikhlas belajar, kemudian juga cinta kepada ilmu tersebut. Kalau kita sudah memberikan kecintaan kita kepada ilmu, apalagi ilmu bahasa Arab, maka ilmu tersebut akan bisa kita fahami dengan cepat. Kenapa? Karena kita sudah cinta. Cintai dulu ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bahasa Arab, maka dia akan datang kepadamu untuk bisa dipahami oleh tulab al-ilm. Baik. Nah, sekarang yang ketiga adalah apakah di zaman Nabi kita Muhammad ada satu wasallam dan para sahabatnya terdapat ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nah, ilmu nahwu dan ilmu sharaf sebagai disiplin ilmu yang tertulis dan terstruktur belum ada di zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya, belum ada. Kenapa? Ya, akan disebutkan perinciannya insyaallah taala di bawahnya. Ya. Alasannya apa? Pertama, ya, mereka itu orang Arab murni dan fasih dalam ya berbahasa Arab. Orang-orang Arab pada masa Nabi SAW itu, terutama dari suku Quraisy dan kabilah-kabilah Badui, mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fushah secara alami. Mereka tidak membutuhkan aturan tertulis seperti i'rab, itu akhir kata, kemudian wazan, pola kata, karena mereka sudah hidup di dalam bahasa itu. Jadi para sahabat itu mereka tidak menggunakan kaidah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya. Kapan kedua ilmu ini hadir muncul? Nah, di sini ya. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf muncul karena kebutuhan. Apa maksudnya? Yaitu ketika Islam menyebar luas dan banyak orang-orang non-Arab masuk Islam, yaitu ajam. Jadi bahasa Arab yang fusha
itu sudah tercampur dengan bahasa yang lainnya, bahasa yang asing. Ya. Nah, makanya mulailah terdapat kesalahan membaca Al-Quran dan Al-Hadis, maka dibentuklah ilmu nahwu dan ilmu sorof tersebut untuk bisa membenarkan lahan kesalahan yang ada pada orang yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Baik, yang ketiga yaitu tokoh awal yang menyusun ilmu nahwu yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini perintahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, kenapa? Karena sebelumnya putri beliau ketika dengan beliau yaitu jalan malam-malam melihat, diriwayatkan sebagian riwayat, ketika jalan bersama dengan putrinya, maka putrinya mengatakan, ya abati, ya, ma ajmal as-sama. Dia ingin mengatakan, wahai bapakku, alangkah indahnya langit. Niatnya seperti itu. Tapi dia menggunakan pertanyaan, ma ajmalu as-sama'i, apakah langit itu indah? Makanya bapaknya mengatakan apa? Bapaknya mengatakan, na'am as-sama jamilatun. La ya abati. Ya, enggak. Ana urid at-ta'ajjub. Idzan akhta'ti fil qaul. Quli ma ajmalas samaa. Hingga akhirnya hal ini beliau sampaikan kepada Khalifah bin Abi Thalib. Ya, maka Khalifah mengatakan, "Tayyib, bikinkan sebuah rumus, sebuah kaidah yang mana dengan kaidah tersebut bisa terjaga bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab." Muncullah ilmu nahwu yang mana beliau menyusun kaidah awalnya adalah al-kalam ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, kalam itu terdiri dari isim, fi'il dan huruf. Allah Ta'ala itu akan kita bahas, ya. Kemudian ilmu sharaf itu muncul di belakangan setelah ilmu nahwu, ya, yaitu dibangun untuk mempelajari asal usul kalimat dan yang lainnya yang telah kita sebutkan pada kalam kita tadi, ya. Jadi kesimpulannya, ya, bahwasannya pada masa Nabi dan para sahabat tidak ada buku nahwu dan sorof, tapi mereka sudah mempraktikkan secara alami dalam at-tahadduts, percakapan. Ilmu nahwu dan ilmu sorof sebagai ilmu baru disusun di masa setelahnya untuk menjaga bahasa Arab dari kesalahan dan penyimpangan. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, ya, maka kita harus perhatikan niat dan juga adab kita, ikhwanul kiram, ya. Apa itu? Ya, pertama adalah bahwasannya belajar nahwu dan sorof bukan untuk ajang pamer dan kefasihan. Oh, saya jago nih, ya. Sudah khatam Alif bin Malik, sudah khatam Qatrun Nada. Ada orang salah, langsung langsung disalahkan. Ente itu salah harokatnya. Lah, jangan. Ya, karena kalau sudah seperti itu namanya sudah termasuk ke dalam sahabatnya syaitan. Karena kalimat ana khairun minhu, saya lebih baik dari ente dalam masalah ini, itu termasuk sahabatnya syaitan. Kalimat khair minhu itu diambil dari perkataan syaitan atau iblis, ya. Kemudian bukan untuk mengalahkan orang lain dalam debat, ya. Ketika ada gurunya salah harokat, langsung diposting, wah, Ustadz Fulan sudah belajar bahasa Arab 30 tahun, profesor, doktor lagi, masih salah juga, ya. Tapi ya, ittaqillah,
Manusia wajar salah. Ya, kalau ada orang di dunia ini dia belajar ataupun mengajar tidak salah, itu perlu dipertanyakan. Dia ini manusia atau malaikat. Begitu. Jadi wajar salah. Nah, ketika dia salah, cara memperbaikinya bukan dengan memposting di grup, ya. Enggak, bukan seperti itu. Sembunyikan kesalahannya. Kalau bisa dengan japri itu lebih abdol, atau kalau bisa langsung datang ke rumah beliau. Ya. Karena apa? Itu adalah guru kita. Orang yang telah mendidik kita menjadi orang-orang yang sukses dalam urusan agama, dalam urusan dininya. Jadi masa ketika guru kita salah, lalai, terus kita sebarkan kesalahannya? Lah, tidak. Ya, demikian. Tapi tujuannya apa? Untuk mendekat kepada Al-Quran juga As-Sunnah, untuk melayani agama ini dengan pemahaman yang benar, dan agar kita termasuk dalam barisan orang-orang yang memuliakan ilmu dan menghidupkan warisan para nabi. Ya, nah, jadi Anda harapkan nanti sebelum kita masuk pada kitab ilmu nahwu yaitu Qatrun Nada, maka Anda minta pertama duduk dengan penuh hormat, mencatat dengan rapi, dengan baik, kemudian bertanya dengan niat memahami, bukan untuk membantah, untuk mengetes ustadznya, tidak. Ya, dan bersabar dalam menghadapi kesulitan dalam memahami. Ya, mungkin ya antum dan teman semuanya sudah pernah mendengar tentang Al-Imam Al-Kisai. Ya, ketika beliau belajar, ya, mondok, beliau qadarullah beberapa kali itu gagal. Nah, akhirnya beliau jalan mau pulang sudah apa namanya? Sudah putus asa. Ya, sudah putus asa. Akhirnya beliau ingin pulang, melewati hutan dan melihat seekor semut mengambil makanan. Ketika ingin naik, jatuh, diambil lagi, naik, jatuh lagi, udah mau sampai, jatuh lagi, apa, selalu mundar-mandir begitu ya. Nah, di akhirnya semut ini tidak putus asa, dia semangat, dan dia bisa bawa makanan tersebut dan dimakan di atas pohon tersebut. Nah, dari sini Imam Kisai mengambil pelajaran, semut saja bisa berhasil, masa manusia tidak. Dia belajar hingga akhirnya apa? Dia menjadi ulama ilmu nahwu atau ulama bahasa Arab yang dikenal dengan Al-Imam Al-Kisai. Ya. Nah, di sini karena ilmu ini tidak akan diberikan kepada orang yang tergesa-gesa dan tidak akan tetap pada hati orang yang sombong, yaitu takabur, kibar. Ya, semoga ini merupakan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah kita tahu hadisnya, yaitu man salaka tariqan, ya, ila akhirih, maka barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan, yaitu bihi tariqan ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan muqaddimah ilmu, ya, fi ilmi nahwi, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab Qatrun Nada. Itu yang bisa ana sampaikan sebelum ana tutup. Tafadhal bagi teman-teman yang ingin bertanya. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Ada yang ingin bertanya? Baik. Terus ikhwan, ya, tafadhal. Ada?
kalau misalnya tidak ada, ya, maka kita akhiri sampai di sini. Atau sekali lagi ya, mungkin kurang jelas. Ada pertanyaan? Oke, sepertinya memang tidak ada ya. Barakallahu fikum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Apabila ada kesalahan, itu mutlak dari diri anak pribadi, ya. Kemudian apabila ada kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.